kece memble tapi kece. Ya, iya. Yang aku inget tuh karena dulu besar nonton film-film India juga kan, dan yang aku selalu gue Ramayana ya filmnya di TPI ya. Lanjut lah. aku nggak tahu. lanjut Kucing-Kucing Tahe. Oke. Yang aku selalu inget dengan Inspektur Vijay dan Tuan Takur kan biasanya kan gitu kayak kalau film ini. Sama Kapur nih. Rai Kapur. Ini nih. Rai Kapur. Dolanan Kapur. Yang selalu aku inget tentang Inspektur Vijay itu dia selalu datang telat. Okay. Jadi ya sampai ada ini kan kayak apa ya? Istilahnya apa sih? Bukan sindiran. Bukan kuas kayak itu diasosiasikan tuh loh. Jadi wah, polisi India itu. Oh, yang datang Larang toko carry ya. Jadi berantemnya udah selesai atau udah ada yang mati gitu baru Inspektur Vijay. Jeng gitu kan baru muncul. Dan pasti selalu berkumis tebal. Untung gue udah potong. Aku jauh lagi. Inspektur Vijay itu sih yang aku inget. Apalagi ya. Malah aku lebih inget karakter yang selalu membekas di ingatan tuh pasti Inspektur Vijay gitu loh ketimbang film-film India lainnya yang Inspektur Sanjay biasanya kalau nggak Vijay kan Sanjay. Tapi lebih sering Vijay ya. Pistolnya tuh Scorpion. Nggak tahu itu terjemahan Indonesianya terus dikasih nama Vijay atau emang namanya Vijay. Tapi tuh kayak di setiap film India yang tentang sosial politik apalah yang kayak gitu tuh pasti tuh namanya Vijay gitu tuh, Inspektur Vijay. Bisa jadi itu kritik juga sih. Siapa tahu gitu ada. Ternyata di sana zaman dulu namanya Vijay yang itu geblek banget. Kemudian jadikan tokoh. Kalau gue itu tadi yang gue tuh ingetnya yang kamu maksud Inspektur Vijay, aku tuh ingetnya polisi Bombay. yang kumisan dan Bombay. Itu tuh Inspektur Vijay. Inspektur Vijay. Sebenarnya Inspektur kayak banyak banget film yang emang kayak nggak pakai nama Inspektur Vijay, dan Inspektur Vijay ini pasti kayak selalu yang telat terus lalai sama tugasnya terus berkumis tebal perutnya buncit benar. Biasanya Amitabh Bachchan ya. Bukan lah. Enggak, lu tahu enggak sejarahnya Amitabh Bachchan? Namanya. Kenapa? Ntar aja ending. Ini serius apa guyon? Guyon lah. Enggak, aku jadi ingat di Bollywood gitu. Yang pertama ada Hollywood. Yang kedua ada Bollywood. Yang ketiga ada Nollywood. Apa itu Nollywood? Maksudnya kalau yang paling seru semangatnya sama deket sama Jogja sebenarnya yang Nollywood. Nollywood tuh maksudnya industri film yang dibentuk di Afrika. Yang itu tuh pokoknya DIY banget lah, pang-pangan banget gitu. Kita bikin film yang penting ada kamera dan audio, kemudian dibuat lalu dipasarkan sendiri gitu di kampung-kampung gitu. Itu yang Nollywood gitu. Tapi memang kemunculan Bollywood kalau yang aku ingat gitu, kalau nggak salah ingat ya gitu, dia kan selalu menggambarkan tarian iya gitu. Terus yang kedua kelas menengah atas gitu di film-film Indianya gitu, yang sampai ke kita gitu kan, yang tarian terus rumahnya gede-gede banget segambreng gitu. Tapi setelah munculnya film bukan Sarukan, gue lupa. Pokoknya dia soal anak disleksia yang gue lupa judulnya tuh. Bukan Main Miskan. Dia juga yang main Three Idiots. Amir Khan. PK. Iya, PK. Yang main itu juga itu siapa namanya? Amir Khan. Itu Amir Khan. Semenjak dia muncul itu tuh jadi beda itu loh. Tari-tarian udah minim tapi lebih ke humanisnya itu loh. Yang India yang humanis gitu, udah bukan lagi polisi telat juga udah nggak ada, tapi lebih ke ini loh India yang sebenarnya gitu, bahwa kita tuh juga sulit, ada ini gitu kan. Kalau yang ini kan jelas banget ya, kayak film-film Benyamin atau Dono Kasino Indro Lawas lah, maksudnya ada pertarungan kelas gitu pasti. Itu kan sama aja kalau misalnya kita balik lagi ke lampau ada romantisme gitu, apa yang dibikin Shakespeare kayak gitu-gitu kan, antara
si kaya dan si miskin, terus pertaruhan cinta kayak gitu-gitulah. Aku ingat Romeo Juliet banget. Nah, maksudnya formulasi itu tuh masih gitu. Tapi setelah ada Amir Khan ya, Amir Khan itu tuh film Indianya jadi beda gitu. Jadi kayak lebih umum aja gitu. Walaupun iya kita tahu itu India gitu. Itu sih aku mantul ke situ. Kalau aku ya, begitu baca, sebenarnya nggak harus membaca ini sih. Ketika dengar Inspektur Vijay, itu aku langsung kebayang sop tempe sama kemringet habis ekskul. Anjing, apa hubungannya? Enggak, soalnya ini kan pasti ditayanginnya kan siang habis sekolah bener, kan. bener. Nah Bener, itu tuh pasti habis sekolah, pulang sekolah, habis itu makan. Jadi nontonnya tuh sambil makan gitu, belum ganti baju. Jadinya masih bau keringat bocil-bocil gitu. Itu yang paling aku ingat tuh. Terus kayak mungkin film India zaman dulu itu mungkin sesuatu yang klise tapi yang selalu kita nikmati gitu. Ya sebenarnya kan ceritanya intinya ya udah itu aja. Tapi tuh selalu nunggu besok ngapain ya. Tapi anehnya itu nggak pernah diceritain sama teman-teman sekelas. Beda sama kayak misalnya kartun, Sunday morning kartun kayak gitu kan. Terus hari Senin upacara terus nonton ini adegannya kita ceritain lagi kan. Tapi film dia itu kita nonton semua, tapi hari berikutnya ya udah muak. Bener sih, bener. Aku juga gitu. Enggak, gue jadi inget lagi. Ternyata yang gue tonton bukan Ramayana, Mahabharata. Yang di TPI itu loh tiap Jumat. Kan udah baru. Itu ada kan, baru. Iya udah baru. Tapi itu sebelum Kecocotai coy. Gue masih SD itu. Ingat banget. Mahabharata yang dulu banget. Mahabharata dulu banget, makanya TPI lah, bukan yang sekarang gitu. Apa Mbak? Kalau aku sebenarnya suka banget sama film India. Oke, wah kemarin dia. Nggak apa-apa. Kita bala-bala keren ini. Aku juga suka. Berarti kamu banget ini ya buku ini. Jangan-jangan kamu udah baca chapter 2-nya. Chapter 2 warna Soalnya aku biru. belum baca ini. Terus ya itu sama kayak karena kalau dulu aku mungkin kayak setiap libur kayak hari Minggu. Ya. Itu yang bisa 3-4 jam nggak sih? Iya betul coy, durasinya itu kematian. Bener kematian. Sobat menyita kita. Sampai kadang aku dimarahin bapakku gitu karena nonton itu. Nah, sampai akhirnya aku kayak semakin besar, terus ada satu momen mungkin sekitar 5 tahun apa 6 tahun yang lalu, aku bosen banget, terus aku nonton lagi gitu, nonton lagi dengan film baru kayak gitu. Akhirnya aku mulai tertarik dan mulai apa sih namanya, ngikutin gitu lah, ngikutin film-film India gitu. Nah, ternyata yang aku dapat itu sudah sangat berubah gitu dari yang dulu yang tari-tarian, terus apa sih maksudnya si kaya dan si miskin dalam konteks romansa ya. Gitu. Kayak sekarang itu mereka lebih isunya tuh sebenarnya ya yang diangkat karena mereka bekas jajahan mungkin ya. Jadi kolonialisme itu selalu jadi bahan apa ya yang diangkat gitu secara implisit gitu. Itu sih yang aku temuin. Terus kayak pertentangan kelasnya itu lebih beneran yang kayak diperkosa di jalanan, terus kayak gitu-gitu. Terus investigasinya tuh lebih mengarah ke situ kayak gitu. Kayak mungkin sebenarnya ini bukan film Bollywood, maksudnya film Amerika gitu. Yang terakhir itu White Tiger apa ya kalau nggak salah ya. Aku belum tahu. Nah itu kan kayak sebenarnya ngomongin soal orang India yang pernah belajar di Amerika terus pulang karena orang tuanya kaya dan punya bisnis, terus ada satu budak yang sebenarnya dia pernah sekolah, terus istrinya si anak orang kaya ini kayak ingin mencerahkan gitu. Itu kan sebenarnya kayak yang selalu orang yang belajar ingin lakukan kepada orang-orang India gitu, orang yang merasa kamu nggak pernah belajar gitu. Kayaknya kamu harus dicerahkan gitu. Terus sama kayak apa sih namanya ya ambivalensi sih, biasanya orang India tuh ngalamin ambivalensi. Jadi kayak aku belajar di Amerika tapi aku kok beda ya sama orang Amerika, aku tumbuh di Amerika, aku besar di Amerika tapi kok aku beda sama orang Amerika karena ada darah India gitu, buku kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang aku sering temuin akhir-akhir ini di film-film ini. Itu tuh yang main ini ya, yang dia baru meninggal. Yang main dia? Bukan. Dia itu terakhir main film apa ya? Di Inggris. Iya, yang salah satu adegannya di kantin sekolah gitulah, lupa gue, dia bawa kotak nasi. Dia ini juga salah satu aktor terbaik ini yang baru meninggal. Bukan yang ini yang kalau yang film India yang
saudara kepisah di kereta itu loh. Itu apa anjing? Nggak tahu aku. Lupa. Sinetron jangan-jangan? Enggak, itu film. Dan aku termasuk Bisa di itu film India yang pertama aku tonton setelah sekian lama nggak nonton apapun dari India kecuali tutorial YouTube. Ini tutorial YouTube di asal orang India itu pasti diterangin dosen nggak paham, diterangin orang dia di YouTube tuh langsung oh iya. Ini kayak si Mas Mahfud Ikhwan ini kan bilang kayak aku lebih bisa menangkap ini di sini daripada mantan aktivis kiri kayak gitu. Oh iya, ini. Karena banyak banget sekarang film-film India yang ngomongin soal revolusi, tapi revolusinya tuh bener-bener yang dari akar rumput gitu. Kalau yang dia belajar 5 agama itu apa sih? Iya, Itu 5 menara. Bukan yang dia tuh ceritanya bukan. alien gitu tuh loh. Itu Terus Pike. oh itu Pike ya. Itu tuh bagus banget itu. Itu yang ada dengan jalan telanjang di rel kereta. Iya. Itu Amerika itu kan? Yang dia heran, wah ada mobil bergerak itu loh. Lah, aku ngerasa berubah di film India setelah dia bikin film itu. Terus Daripada yang Shahrukh Khan. belajar 5 agama gitu terus tuh. yang dikejar-kejar sama digebukin tuh. Itu bagus banget sih, itu film itu bagus banget. Three Idiots juga keren sama yang Oh, Three dia Idiots juga. diseleksia Iya, gitu. iya. Dia jadi guru diseleksia. Keren. Ada lagi? Udah. Simak episode spesial bersama Lembu Kopi di Spotify secara gratis atau download untuk didengarkan nanti. Jika kamu suka dengan konten ini, silahkan berlangganan lalu bagikan ke sosial mediamu. Atau dukung kami dengan klik link support yang ada di description box. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun.